Bab 217 ada pertunjukan bagus untuk ditonton, Douluo Dalus Sol Len 2. Aku tahu kita tidak cocok satu sama lain. Di halaman dalam, Anda dianggap berkah. Anda dekat dengan cincin ke-8 Anda saat itu. Pada saat itu, saya hanya memiliki 5 dering. Terlepas dari apakah itu kultivasi kami atau masa depan kami, mereka terlalu jauh. Selain itu, kami adalah guru dan murid. Untuk menyembunyikan perasaan saya menginvestasikan seluruh waktu dan upaya saya untuk penelitian jiwa bela diri dan mencoba melupakan Anda. Namun, aku tidak bisa melupakanmu ketika cinta benar-benar datang. Ada titik waktu ketika saya sangat sedih, dan bahkan memandang rendah diri saya sendiri. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk melakukan penelitian, tetapi saya mendapati diri saya memikirkan Anda setiap kali ada saat hening. Penampilan dan senyum Anda ketika Anda meneliti jiwa-jiwa bela diri dengan saya menarik hati sanubari saya sepanjang waktu. Saya memiliki godaan untuk mencari Anda lebih dari sekali. Meskipun demikian, perasaan inferioritas saya sendiri menghentikan saya. Baru setahun yang lalu saya mulai menjadi lebih introspektif dengan perasaan saya, tetapi saya tahu bahwa kesempatan saya perlahan-lahan hilang. Untuk mengimbangi Anda, saya mencoba yang terbaik untuk memperkuat kultivasi saya saat saya melanjutkan penelitian jiwa bela diri saya. Saya berharap untuk mengejar Anda. Hanya dengan cara inilah saya bisa melengkapi Anda. Tidak lama kemudian, saya mencapai peringkat 60, dan saya sekarang di peringkat 64. Meskipun saya masih sangat jauh dari Anda, saya benar-benar tidak ingin menyerah pada kesempatan hari ini. Paling tidak, saya ingin mengaku kepada Anda. Bahkan jika saya gagal dalam pengejaran, saya tidak akan menyesal telah mencoba. Aku sebenarnya berharap kamu menemukan pasangan dalam kencan buta ini, dan diam-diam berharap yang terbaik untukmu dalam usahamu. Namun, mereka tidak bisa menghargai Anda. Itu sebabnya saya bersikap impulsif sekarang. Mungkin aku akan dikeluarkan dari akademi besok, tapi aku tidak akan menyesali keputusanku. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti. Setelah itu, dia melihat Han Ruaruo yang hilang, dan tampaknya mengumpulkan keberaniannya, dan dia berkata, "Ruaruo, bisakah kamu memberiku kesempatan?" Han Ruaruo menatap Wang Yan, yang balas menatapnya. Sepertinya dia bisa melihat ke kedalaman matanya. Mereka tidak muda lagi. Han Ruaruo tidak ragu terlalu banyak. Dia tersenyum dan tampak semewah bunga segar. Senyum cahayanya sangat bergerak di malam yang indah ini. Dia melayang ke arah Wang Yan dan mengulurkan tangan kanannya. Dia berkata dengan lembut, "Saya pikir kebahagiaan saya ada di sini." Wang Yan yang biasanya lembut tidak bisa tetap tenang lagi. Dia gelisah ketika dia meraih tangannya dan berkata dengan cara yang paling ditentukan, "Aku akan setia padamu." Han Ruaruo menatap tatapannya yang gelisah dan berkata, "Kamu seharusnya mengatakannya padaku sebelumnya." Saya mungkin setuju. Wang Yan masih gelisah, ini belum terlambat. Masih belum terlambat. Meskipun aku tidak bisa menjadi Douluo berjudul, aku masih punya 60 tahun. 60 tahun setara dengan lebih dari 20.000 hari. Saya akan menghargai setiap saat dengan Anda. Ruaruo, terima kasih. Han Ruaruo tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia meraih tangan Wang Yan, dia berbalik ke semua orang. "Maaf, aku tidak akan berpartisipasi dalam takdir lautan dewa ini lebih jauh. Lexuan, anggap aku sudah tersingkir. Kami akan bergerak dulu." Pada titik ini, suara tua terdengar. "Wang Yan, para tetua dan saya memiliki pikiran yang sama. Kami akan mengambilnya bahwa kami tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Namun, kami akan mengeluarkan Anda jika Anda tidak mengundang kami ke jamuan pernikahan Anda." Wang Yan sangat senang. "Terima kasih Penatua Suan dan para penatua di pavilion. Aku akan bersama Shrek selamanya. Bahkan jika Anda mengusir saya masih tidak akan pergi." Han Ruaruo dan Wang Yan tersenyum saat mereka saling memandang.
Tubuh mereka terangkat ke udara pada saat bersamaan. Cinta guru murid yang berkembang di antara mereka berdua tampak sangat menyenangkan. Aku berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Zhang Lexuan merasa sedikit kecewa, tapi suaranya masih semanis sebelumnya. Setelah memasuki segmen keempat, hal-hal tampaknya menjadi lebih intens. Wu Ming dan Han Ruoruo keduanya menemukan mitra. Ini jauh melampaui harapan semua orang. Setelah Han Ruoruo, Wu Feng sebenarnya memilih Dai Huabin. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Tapi, saat dia berjalan menuju Dai Huabin, dia memelototi Huo Yuhao. Siswa perempuan lain yang masih memiliki topinya juga mengungkapkan penampilannya. Ketika tiba giliran Ling Luoshen, adegan mengejutkan lainnya muncul. Tindakan Ling Luoshen sangat lembut saat dia meninggalkan air teratai. Namun, dia bergerak sangat mirip dengan Huo Yuhao ketika dia berjalan menuju siswa perempuan sebelumnya. Saat dia berjalan langkah demi langkah di permukaan air, dia membentuk bidang-bidang es di bawah kakinya. Dia perlahan-lahan datang di depan siswa laki-laki. Namun, dia tidak memperkenalkan dirinya. Setelah memindai siswa laki-laki di sekitarnya, pandangannya akhirnya mendarat di Huo Yuhao. Dia mengangkat kakinya lagi dan berjalan menuju Huo Yuhao sebelum berhenti. Huo Yuhao tampak linglung. Ling Luoshen bahkan lebih keren dari Wu Ming. Dia berkata dengan dingin, "Saya yakin Anda tahu tentang saya. Saya melihat dan menyadari Anda kompatibel. Jika Anda tidak keberatan dengan jarak di antara kami bisa bersama." Huo Yuhao hampir berbusa di mulut. Dia tidak berharap dia memilihnya. Dari segi usia, Ling Luoshen memang tidak jauh lebih tua darinya. Selama turnamen sebelumnya, Ling Luoshen adalah bagian dari tim utama, dan dia hampir berusia 20 tahun saat itu. Dia sekarang berusia sekitar 24, sementara Huo Yuhao baru 17 tahun. Perbedaan usia mereka kira-kira 7 tahun. Apakah Ling Luoshen benar-benar sedingin suaranya? Matanya berkedip, dan dia bahkan tampak tersesat di dunianya sendiri. Ada lapisan redup pink di wajahnya. 3 siswa perempuan sudah memilih Huo Yuhao. Para siswa di halaman dalam rata-rata berusia antara 20 dan 30 tahun. Hanya sedikit lebih dari 10% dari mereka yang berusia di atas 30 tahun. Sisanya, seperti Huo Yuhao, kurang dari 30. Laki-laki dan perempuan pada usia ini sudah cukup rasional. Itulah sebabnya sangat jarang bagi banyak siswa perempuan untuk memilih satu siswa laki-laki. Relatif, halaman dalam sepertinya memiliki lebih banyak gadis daripada pria sekarang. Kemampuan keseluruhan siswa perempuan lebih besar dari siswa laki-laki. Selain beberapa lulusan, saat ini tidak ada siswa laki-laki berdering 8 di akademi. Namun, ada lebih dari 1 siswa perempuan dengan 8 cincin jiwa. Selain itu, ada lebih banyak siswa pria daripada siswa wanita dalam kompetisi hari ini. Di segmen terakhir, sangat tidak mungkin bagi banyak siswa perempuan untuk memilih siswa yang sama. Selain Huo Yuhao, hanya ada 1 siswa laki-laki berpenampilan tampan, 7 cincin lainnya dipilih oleh 2 siswa perempuan. Huo Yuhao tidak berharap dirinya begitu populer saat dia melihat 3 wanita di depannya. Mungkin dia menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Wang Dong, dan dengan demikian dia tidak memiliki kepercayaan diri pada penampilannya sendiri. Namun, siapa yang akan mengharapkan 3 wanita untuk memilihnya hari ini? Dia paling terpesona oleh wanita muda dengan rambut biru merah muda, tetapi Ning Tian dan Ling Luoshen tidak diragukan lagi adalah siswa yang luar biasa juga. Segmen keempat berakhir. Setelah ini, adalah segmen kelima, yang merupakan segmen terakhir. Pada titik ini, ada jauh lebih sedikit orang yang tersisa pada kencan buta ini. Jiang Nanan dan Han Ruoruo telah pergi, jadi hanya ada 15 siswa perempuan yang tersisa. 3 dari mereka telah memilih Huo Yuhao, dan 2 dari mereka telah memilih siswa laki-laki lain. Akibatnya, ada 3 siswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan siswa perempuan.
Termasuk Huo Yuhao, He Kaitu dan Dai Huabin, hanya ada 12 dari mereka. Di pantai, Jiang Nanan dan Su Sanxi bersembunyi di balik batu besar ketika mereka menyaksikan siswa lainnya di danau. Mereka berdua baru saja mengeringkan pakaian mereka menggunakan metode yang sama sekali berbeda dari Wu Ming. Mereka langsung memeras air dari pakaian mereka. Secara alami, Su Sanxi adalah orang yang melakukan ini, karena ia memiliki perisai Xuanwu. Tentu saja, ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengagumi tubuh Jiang Nanan dengan cermat dan serius. Su Sanxi masih berpikir bahwa sosoknya sempurna, praktis tanpa cacat. Nanan, mengapa kita masih melihat mereka? Kita harus menemukan tempat untuk menjadi akrab. Setelah mengejar Anda selama bertahun-tahun, akhirnya saya memenangkan hati Anda. Itu tidak mudah. Jiang Nanan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, diam. Jangan bicara padaku tentang memenangkan hatiku atau menjadi intim. Lebih jauh dariku. Aku memperingatkanmu, jangan menyentuhku. Su Sanxi membuka matanya lebar-lebar. Nanan, bukankah kamu berjanji padaku? Apa yang aku janjikan padamu? Jiang Nanan merasa geli ketika dia memandangnya. Menjadi pacarku, apakah saya berjanji kepada Anda itu? Jawab Jiang Nanan hampir secara alami. Bukankah kamu melompat ke tanganku sekarang? Bukankah itu kep persetujuan Anda? Su Sanxi terus berdebat. Jiang Nanan mendengus dan berkata, aku tidak menjanjikan apapun padamu. Kamu menolak untuk mengakuinya. Su Sanxi terkejut ketika dia menatapnya. Jiang Nanan tertawa. Bukankah itu karakteristik bawaan seorang wanita? Lagi pula, aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Su Sanxi menunduk dan mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya. Dia menirukan putri salju, apa yang harus saya lakukan sebelum Anda menjadi pacar saya? Biarkan aku menguji kamu lagi, kata Jiang Nanan secara alami. Berapa lama tes akan berlangsung? Su Sanxi tampak lebih marah sekarang. Mungkin 3 hingga 5 tahun lagi. Jiang Nanan bahkan tidak memikirkannya. Su Sanxi hendak berdiri ketika dia berkata, apa? 3 hingga 5 tahun. Saya harus melompat kembali ke air. Jiang Nanan juga tidak menghentikannya. Berlangsung. Anda tidak akan tenggelam dengan jiwa bela diri Anda. Jika Anda melompat kembali, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti tes. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya lagi. Ujilah aku, kata Su Sanxi dengan wajah kurang ajar dan semakin dekat dengan Jiang Nanan. Dia berbisik, bukankah kamu harus memberi saya hadiah, bahkan selama ujian? Misalnya, kita bisa berpegangan tangan, berpelukan, dan sesekali berciuman. Bagaimana saya memiliki kekuatan untuk menjalani tes jika saya tidak memiliki motivasi? Jiang Nanan berkata dengan serius, kamu bisa mencoba jika kamu berani. Aku, Su Sanxi sedih dan marah. Dia merasa telah kembali ke awal. Dia hanya memperlakukannya sedikit lebih baik sekarang. Aku akan membiarkanmu memegang tanganku. Jiang Nanan menggunakan pendekatan wortel dan tongkat. Benarkah? Su Sanxi senang. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya orang lain bisa memberitahu hubungan mereka. Selanjutnya, detak jantungnya berdetak kencang ketika dia memikirkan tangan putih dan halus Jiang Nanan. 3 kali sebulan, 10 menit setiap kali. Jiang Nanan segera menambahkan. Su Sanxi terkejut ketika dia memandangnya. Dia bertanya, apakah Anda telah dipengaruhi oleh Bei, kakak senior tertua? Tentu saja tidak. Para senior di halaman dalam mengatakan kepada saya untuk tidak memperlakukan pria dengan baik. Mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghargai Anda jika Anda memperlakukan mereka terlalu baik. Surga, bumi, saya. Jiang Nanan memberi isyarat agar dia tetap diam. Turunkan volumenya. Segmen terakhir akan dimulai. Kami akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Su Sanxi meraih tangannya dan menatapnya dengan penuh semangat. Mari kita mulai dengan 10 menit.
Jiang Nanan berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia berjuang, tetapi tidak melepaskannya. Telapak tangan Susan Shi lebar dan kuat, dan juga sangat hangat. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton? Acara apa? Jiang Nanan menurunkan suaranya. Apakah kamu tidak menyadari bahwa satu orang hilang dari Seven Monsters Shrek hari ini? Apakah Anda berbicara tentang Wang Dong? Tanya Susan Shi. Jiang Nanan tersenyum dan menjawab, coba lihat. Bahkan, tidak ada yang hilang. Bei Bei membacakan, setelah Destin in Tree Life, kami akan memulai segmen kelima. Bagian ini disebut Cinta Abadi. Di segmen ini, pilihan ada di tangan siswa laki-laki setelah siswa perempuan membuat pilihan mereka di acara sebelumnya. Mereka dapat memilih siswa perempuan yang mereka inginkan. Jika Anda memilih siswa wanita yang memilih Anda dan tidak ada yang bersaing dengan Anda, selamat. Namun, kami akan memasuki segmen penculikan pengantin jika Anda memiliki pesaing. Di antara semua segmen terakhir ini adalah tempat banyak hal berubah. Ini juga merupakan momen paling penting dan penting untuk menunjukkan kemampuan dan pesona Anda. Itu sebabnya kamu harus membuat persiapan sekarang. Zhang Lexuan mengikuti, aturan untuk segmen terakhir ini adalah seperti itu. Jika seorang siswa pria memilih siswa wanita yang tidak memilihnya, siswa wanita memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tantangan kepadanya. Jika dia kehilangan tantangan, dia harus pergi. Dia hanya bisa memilih lagi jika dia memenangkan tantangan. Tentu saja, ia dapat membuat pilihan baru jika siswa perempuan yang ia pilih merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi. Jika siswa perempuan yang dia pilih kembali telah memilih siswa laki-laki lain, dia harus meminta pendapat siswa laki-laki itu. Jika siswa laki-laki lain juga memilih siswa perempuan ini, kedua siswa laki-laki akan saling bersaing. Yang kalah akan tersingkir dari kompetisi, dan pemenang akan memiliki kesempatan untuk mengaku kepada siswa perempuan lagi.